Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Walaupun besok kita libur, tapi saya lihat banyak yang semangat untuk kita bersama-sama malam ini menara doa. Terus nanti kita akan lanjut doa semalaman ya, puji Tuhan. Untuk mengawali rangkaian nanti kita akan berdoa semalaman. Saya akan membawakan tema tentang kuasa dari doa bersama. Di sini saya ambil tema sepakat membawa berkat. Ya, ini ada hubungannya dengan renungan yang diberikan Om Hen minggu kemarin ya di menara doa tentang berdoa, juga khotbah hari Minggu kemarin tentang kebinekaan ya. Kita berbeda tetapi kita bersatu ya. Kuasa doa bersama, sepakat membawa berkat ya. Yang pertama kita akan belajar ajaran Tuhan tentang berdoa ya. Di sini kita semua tahu bahwa ajaran pertama tentang doa adalah hubungan kita pribadi dengan Allah ya. Di Matius 6 ayat 6 disebutkan apabila kita berdoa jangan sampai terlihat orang-orang. Masuklah ke dalam kamarmu sendirian bersama Bapa. Artinya apa? Artinya kita di sini diajarkan bahwa kita berdoa itu adalah komunikasi kita dua arah dengan Bapa kita di sorga. Tetapi jangan lupa saat Dia mengajari kita bahwa makna doa itu adalah hubungan pribadi, hubungan individu dengan Allah, Dia juga memberikan pelajaran yang kedua, bahwa kamu tidak hanya membutuhkan kesendirian yang tersembunyi, tetapi juga doa bersama di depan umum. Ya, Dia pun memberikan kita sebuah janji yang sangat istimewa bahwa dengan doa bersama dari 2 atau 3 orang yang sepakat dalam permintaan mereka. Ya, kita baca bersama-sama ayatnya. Kita buka di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ayatnya ada di depan ini. Mari kita baca bersama-sama dan kita imani ya ayat ini. Matius 18, 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jelas ya di sini apa itu arti doa bersama ya. Apa yang diajarkan Tuhan tentang doa bersama ya. Di sini kita akan mulai belajar tentang arti kata sepakat dulu ya. Sepakat itu artinya apa? Seia sekata, setuju ya. Di sini tidak ada pengecualian, semua harus setuju. Kalau ada 1 orang pun yang nggak setuju, artinya apa? Nggak sepakat, ya. Karena sepakat itu semua setuju menyetujui. Kalau ada 1 aja nggak setuju, itu artinya nggak sepakat, ya. Karena itu untuk kita bersama-sama sepakat itu bukan hal yang mudah, ya. Karena apa? Kita setiap orang itu berbeda-beda. Pasti punya pikiran, punya alasan, dan yang pasti punya apa? Kepentingan yang berbeda-beda. Ya. Kesepakatan itu baru bisa terjadi bagaimana? Apabila kita sama-sama sadar dan kita mengutamakan kepentingan bersama lebih dari kepentingan pribadi, ya. Kalau kita bisa mengurangi ego kita bisa mengedepankan apa arti persatuan kita akan sepakat semuanya akan berjalan baik ya. Kita sadar bahwa kita membutuhkan satu sama lain. Kita bahu-membahu untuk mencapai suatu hasil. Ya. Ini artinya sepakat ya. Tetapi dalam sebuah komunitas ya, ada yang beranggapan bahwa doa pribadi itu lebih penting daripada doa bersama ya. Banyak yang sebenarnya ingin berdoa, tetapi apa? Mereka masih enggan. Harapannya itu apa?
Karena mereka berharap hanya pada Tuhan ya. Bukan mereka ya, kita pun mesti berharap pada Tuhan. Kadang kita lebih memilih untuk berdoa sendirian. Nggak mau orang tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Ya. Atau sebenarnya kita rindu untuk berdoa bersama-sama, tetapi tidak tahu bagaimana cara mempraktekkan doa bersama itu. Kita masih bingung mau ngajak orang lain untuk berdoa bersama kita itu bagaimana caranya. Ya. Tetapi yang pasti doa pribadi atau doa bersama-sama itu sama pentingnya. Ingat ya, kita nggak hanya belajar tentang Bapakku yang di surga, tetapi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa doa Bapa kami itu Bapa kami yang di surga. Ya, jadi bukan Bapakku, Bapa kami, Bapa semuanya. Ya, karena apa? Kita semua adalah orang percaya yang ada dalam satu tubuh, ya. Kita bukan hanya satu anggota keluarga, tetapi kita anggota satu tubuh. Tubuh Kristus yang merupakan satu kesatuan, ya. Kemarin Om Hen waktu ibadah raya Minggu juga menyinggung ya di sini tentang persatuan ya. Ya, yang dikuatkan oleh firman yang disampaikan Rasul Paulus bahwa meskipun kita itu satu tubuh, namun kita banyak anggota, ya. Kita sebagai tubuh Kristus, Tuhan sebagai kepala gereja, anggotanya adalah kita semua, orang-orang beriman, ya. Di Kolose 1:18 ya. Kemudian di Efesus disebutkan bahwa jemaat kita semua adalah tubuhnya. Karena seluruh tubuh ini, seluruh orang beriman ya. Kalau kita satu tubuh, meski kita tidak akan terpisah satu sama lain. Nggak mungkin dalam satu tubuh itu tangan bisa gerak sendiri kalau nggak ada yang mengendalikan otak kita. Kaki jalan sendiri nggak mungkin karena kita satu kesatuan, ya. Oleh sebab itu beberapa kali Rasul Paulus mengingatkan kita semua walaupun berbeda-beda harus bersatu. Seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa menara doa sebelumnya, kita itu hidup tidak lepas dari lingkaran saling, ya. Kita karena apa? Kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Kita perlu saling mendukung. Kita perlu saling mendoakan, ya. Walaupun kita berbeda latar belakangnya, berbeda keluarga, berbeda sosial ekonominya, tapi kita satu. Kita percaya, kita punya satu iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Walaupun memang kesepakatan dalam satu komunitas besar itu tidak datang begitu saja. Susah untuk menyatukan orang, ya. Terbukti ya, Kak Ruth ya dan Kak Gaby yang dari kemarin membuka pendaftaran untuk kita doa semalaman ya. Yang mendaftar dari semuanya anggota jemaat kita yang bergereja hanya beberapa saja, ya. Mungkin mereka ada kepentingan satu sama lain, apalagi ini long weekend, mungkin banyak juga yang berlibur. Tetapi bagaimana kita mau menyempatkan diri, mau berkomitmen untuk kita sepakat untuk berdoa bersama-sama, ya. Di sini kita akan belajar bagaimana kita di komunitas besar itu bisa bersepakat satu sama lain, ya. Karena itu tadi, kesepakatan tidak bisa muncul otomatis begitu saja, ya. Yang pertama, kita akan belajar bahwa kesepakatan itu mulai dari diri kita sendiri. Dalam Yohanes 17 ayat 21 disebutkan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Kesepakatan dalam komunitas terkecil lahir dari dalam diri kita sendiri. Ya. Tidak berarti kita juga memilih untuk menyendiri tanpa diganggu orang lain, ya. Maksudnya apa? Kita harus punya inisiatif untuk kita mau bersepakat terlebih dahulu
dalam setiap kita orang percaya. Kalau kita sendiri nggak punya kesepakatan diri, ya nggak mungkin kita bisa sepakat dengan orang lain ya. Kalau kita punya keengganan, kita membangun benteng kita sendiri, nggak mungkin kita mau bergaul dengan orang lain ya. Itulah sebabnya kesepakatan yang paling awal yang harus ada dalam diri kita, setiap kita adalah kesepakatan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita mau sepakat dengan Tuhan, maka apapun yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, kita siap untuk melakukannya. Ya. Di dalam Amos 3 ayat 3, nanti bisa kita baca masing-masing ya. Yang kedua adalah kita mau bersepakat dengan orang lain. Ya. Di dalam Amos memperlihatkan bahwa betapa Yesus itu begitu menyatu dengan Bapanya yang ada di surga. Ya. Demikian halnya kita. Kalau kita mau hidup seperti Kristus, kita harus bersatu dengan orang lain. Ya. Kita harus menyatu dulu dengan Dia. Kita sadar bahwa kita umatnya, kita bersatu dengan Dia, kemudian kita bersatu dengan sesama. Ya. Jadi di sini jelas disebutkan bahwa kunci utama untuk menjadi sepakat adalah dimulai dari kita dahulu, bukan kita menunggu orang lain. Jadi kesadaran diri kita pribadi itu amatlah penting, ya. Sejak kecil bahwa kan sejak kita SD sudah diajarin bahwa kita itu makhluk sosial, perlu orang lain. Walaupun sebenarnya secara psikologis itu ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert, ya. Mungkin kita nggak bisa untuk kenal dengan banyak orang, dekat banyak orang, karena itu memang karakter kita. Tetapi ingat, kita nggak bisa hidup sendirian terus. Kalau kita selalu menyendiri, membuat benteng dalam kehidupan pribadi kita, apakah kita Superman? Bisa mengatasi semuanya? Enggak. Kita pasti hidup butuh orang lain. Itu yang perlu kita ingat. Kita harus sepakat dulu dengan diri kita pribadi bahwa kita membutuhkan orang lain. Ya. Yang selanjutnya, kesepakatan dengan pasangan dan keluarga. Ya. Kembali ke ayat Matius tadi ya, Matius 18 ayat 19. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat untuk meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya. Yang disebut di sini bahwa paling dapat bersepakat dua orang tidak lain kecuali adalah suami dengan istrinya. Ya. Penting, sangat penting kita sepakat satu sama lain yang sudah berkeluarga hidup dengan suami istri ya. Ketika suami istri hidup sepakat dalam Tuhan, lalu sepakat juga dengan anak-anak mereka, maka ada janji Tuhan bahwa permohonan dan doa mereka akan dikabulkan oleh Bapaknya yang di surga, tepat pada waktunya. Ya, ingat, Bapa pasti akan mengabulkan. Tetapi ya tepat pada waktunya. Kita tunggu saja ya. Janji Tuhan ini yang kita imani ya. Karena apa? Keindahan sebuah keluarga bukan ditentukan hanya materi saja. Walaupun materi itu penting, tetapi materi yang berlimpah, banyak fasilitas, tapi tanpa kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah hampa. Ya. Sebaliknya, kehadiran Tuhan Yesus walaupun dalam kesederhanaan itu bisa membuat suasana menjadi lebih indah ya. Saya ngalami sendiri Bapak Ibu Saudara, kalau lupa berdoa atau enggak berdoa bareng-bareng itu rasanya berbeda. Mesti hawanya itu kemerungsung. Tahu kemerungsung ya? Hawanya itu kayaknya tuh pengen semuanya cepat selesai, masalah kita selesai, tapi kita lupa bahwa kita ada yang mengendalikan, ada Tuhan yang mengendalikan kita. Ya. Jadi kesepakatan dengan pasangan atau keluarga itu penting. Ya.
Orang tua mendoakan anaknya. Penting juga di sini ya. Anak-anak mendukung, mendoakan orang tua untuk pekerjaan orang tua. Itu sangatlah penting ya. Jadi untuk kita memulai bersepakat dengan komunitas yang besar ya, harus memulai dari komunitas yang kecil dulu. Dari diri kita pribadi dulu, kemudian dari keluarga kita ya. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga inti, bapak, ibu, anak ya, sepakat dulu ya. Karena apa? Sebagai orang tua bisa disebut berhasil apabila mereka bisa membawa setiap anak-anaknya secara bersama-sama untuk apa? Menanggapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Makanya kalau kita di sini kita hidup berkomunitas banyak orang, ya, tetap yang utama adalah keluarga kita dahulu. Kita melayani keluarga kita dahulu, baru kita bisa melayani orang lain, ya. Sepakat dengan keluarga dulu, kita sepakat dengan keluarga dulu, baru kita bisa sepakat dengan orang lain, ya. Next yang ketiga, kesepakatan yang selanjutnya adalah sepakat dengan jemaat Tuhan, ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan seperti Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus, ya. Ini kisahnya waktu mau pencurahan Roh Kudus, ya. Apa yang dilakukan murid-murid Yesus saat mereka menantikan janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Di sana mereka semua berkumpul dan bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Ya. Meskipun jumlah murid yang berkumpul saat itu jauh lebih sedikit daripada murid-murid Yesus yang pertama kali, ya. Tetapi mereka semua bersepakat, ya. Bersepakat ingin menunggu janji pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang akhirnya digenapi, ya. Jadi alasannya apa? Syarat untuk terjadinya sesuatu yang luar biasa dari Tuhan bukan dilihat dari kuantitas, bukan dilihat dari jumlahnya yang berkumpul, tetapi dari kualitasnya. Kualitas hati orang percaya yang mau sepakat untuk menanggapi perkataan Tuhan, ya. Di sini bukan berarti pertemuan atau persekutuan doa seperti ini itu bukan berarti hanya sekedar memelihara persekutuan rohani, ya, atau demi pertumbuhan rohani kita masing-masing, tetapi adalah sebagai sarana untuk menjamin bahwa setiap doa itu ada jawabannya, jawaban yang tepat pada waktunya, ya. Karena apa? Kita sendiri sebagai manusia, ya, kadang kita lemah dalam iman, kita bingung, kita memiliki keraguan, mungkin terkabul gak sih doaku ini, ya. Tetapi kalau kita punya komunitas, kita ada yang menguatkan satu sama lain, kepercayaan diri kita timbul, kepercayaan iman kita timbul, ya. Ini benar Bapak Ibu Saudara, ya. Di komunitas kami, kaum wanita, ini ada juga Tante Agustin Sargo yang di sini. Walaupun kita jumlahnya nggak seberapa yang hadir, tetapi kita selalu saling mendoakan dalam persekutuan kami, ya. Ibu-ibu, kalau ini kan 2 minggu sekali ya kita persekutuan. Kalau ketemu lama nggak persekutuan, mesti bilang kangen mau ketemu, banyak yang mau diceritakan, banyak yang mau didoakan, ya. Apalagi kalau ada yang membuka persekutuan di kediamannya, wah, suatu kerinduan. Kayak kemarin, ya, minggu kemarin di rumahnya Tante Sargo ini, ya. Tante Sargo awalnya, oh kok yang datang sedikit, ternyata yang datang lebih banyak dari yang diperkirakan. Kita merasa didukung kalau seperti itu, ya. Jadi kita sebagai manusia, kita punya iman yang mungkin belum begitu kuat. Kita perlu didukung satu sama lain, ya. Kita perlu bersepakat dengan komunitas kita, ya. Kadang
kita merasa kok doa kita nggak terjawab ya. Kapan ya doa kita terjawab? Tapi kalau kita sudah bertemu, bersekutu satu sama lain, kita merasa dikuatkan bahwa suatu saat doa kita itu akan dijawab dalam waktunya Tuhan. Kadang kita aja, yang kadang kita terlalu tergesa-gesa ingin lebih cepat selesai pergumulan kita. Padahal di situ Tuhan mengajar kita bahwa semua ada masanya, ya, semua ada waktunya. Next, ya. Dalam kesatuan iman dan kasih serta roh, kuasa nama dan hadirat Yesus itu bekerja. Jawaban yang diharapkan pasti datang tepat pada waktunya, ya. Ini adalah suatu tanda doa bersama yang sejati adalah buahnya. Buahnya itu jawaban, ya. Jawaban yang diterima dari hal yang kita pintakan, ya. Kalau merujuk pada firman tadi, ya, aku berkata kepadamu, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Dikabulkannya kapan? Tepat pada waktunya, ya. Jadi jelas ya di sini kita harus bersepakat. Kita berdoa bersama-sama. Tidak hanya doa pribadi. Doa pribadi penting untuk kita berkomunikasi dengan Bapa kita yang di surga. Tetapi ingat, bukan hanya Bapakku saja, tetapi Bapa kami, Bapa kita semua. Ada pergumulan-pergumulan untuk kita bersama-sama. Ada pergumulan pribadi. Tetapi betapa indahnya kalau kita bisa berbagi untuk pergumulan kita. Kita di sini semua saudara. Kita di sini semua satu tubuh, ya. Kita satu sama lain saling membutuhkan, saling memiliki ketergantungan, ya. Kalau kita mau belajar dari Rasul Paulus, ya, banyak ini di Alkitab bahwa kuasa dari doa bersama. Nggak usah dibaca ayatnya, ini bisa dicatat saja, ya. Ada beberapa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya. Di situ Rasul Paulus menuliskan, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kepada kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, ya. Di sini Rasul Paulus mengharapkan jawaban doa untuk dilepaskan dari musuh-musuhnya, supaya ia berhasil dalam pelayanannya, ya. Dia minta dukungan kepada jemaatnya, ya. Kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Di 2 Korintus 2 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 11, ya. Dia berkata, Allah akan menyelamatkan kami. Kamu juga bersama-sama menolong orang dengan permohonanmu bagi kami, ya. Jadi Rasul Paulus meminta doa kepada mereka untuk apa? Ambil bagian dalam pembebasan Rasul Paulus, dalam pergumulan Rasul Paulus dalam penjara, ya. Kemudian kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus juga menulis bahwa dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, ya. Jadi kalau kita hari Minggu itu, ya, kita di ibadah raya kita berdoa syafaat, ya, kita akan berdoa untuk pelayanan hamba Tuhan, kemudian kita berdoa untuk pelayanan komunitas-komunitas. Itu artinya apa? Kita bersama-sama sepakat bahwa keberhasilan kita, keberhasilan pelayanan ada kuasa dari doa yang kita doakan bersama-sama, ya. Jadi kuasa dan keberhasilan dalam pelayanannya Rasul Paulus bergantung pada doa-doa jemaat-jemaatnya, ya.
Kemudian Rasul Paulus juga memberikan surat kepada jemaat di Filipi ya. Dia mengharapkan pencobaan-pencobaan diubahkan menjadi keselamatannya dan perkembangan Injil bisa dikabarkan ya melalui permohonan doa mereka dan penyediaan Roh Kristus ya di dalam surat Filipi 1 ayat 19 ya. Juga kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus juga menambahkan perintah untuk apa? Terus tabah dalam berdoa ya. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemerintahan kami ya. Di sini Rasul Paulus berdoa supaya jemaat-jemaat bersatu, supaya Allah untuk membuka pintunya untuk pemberitaan Injil ya. Jadi Rasul Paulus amat sangat mengharapkan doa-doa dari jemaat-jemaatnya ya. Kepada jemaat di Tesalonika ia juga menulis, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan memperoleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat ya. Di sini kita bisa belajar bahwa Rasul Paulus ini merasa dia adalah anggota tubuh ya. Sebagai bagian dari anggota tubuh, dia selalu mengedepankan kebersamaan. Dia mengandalkan doa-doa dari gereja-gereja untuk pelayanannya ya. Bagi Rasul Paulus, doa-doa dari jemaat adalah faktor nyata dalam pekerjaan kerajaan Allah. Adalah sebagai kuasa dari Allah. Ya. Jadi kita di sini belajar. Kita diingatkan kembali bahwa kita perlu bersepakat untuk bersama-sama berdoa, ya. Puji Tuhan, dari pergumulan teman-teman youth yang waktu itu hanya untuk retret ya, mengajak untuk berdoa bersama-sama, ada doa khusus, kita bisa berlanjut terus, bukan hanya untuk event retret, tapi setiap minggu kita ada jam doa untuk kita berdoa berantai, doa bersama-sama. Itu artinya apa? Ada kesepakatan dari antara kita untuk kita berdoa bersama-sama, ya. Pokok-pokok doanya bisa berkembang. Ya, waktu kemarin Ruth sama Gaby tanya ada usulan apa tante? Saya bilang dibuka aja sekalian. Yang punya pergumulan, mungkin jemaat yang punya pergumulan, kita doakan bersama-sama. Mungkin ada yang masih malu-malu untuk disebutkan namanya, nggak apa-apa. Pergumulannya apa kita doakan bersama-sama. Ya, kita akan semakin dikuatkan kalau ada yang mendoakan. Untuk kita sendiri itu suatu anugerah kalau kita bisa sepakat mendoakan orang lain, mendoakan gereja kita, ya. Suatu kesempatan yang luar biasa. Karena kadang kita sendiri tidak punya kesempatan untuk berdoa bersama-sama, ya. Mungkin karena kesibukan pekerjaan, mungkin karena ada kepentingan lainnya, kita nggak bisa punya kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Tetapi kalau dalam diri kita pribadi, lepas pribadi, kita sepakat mau berdoa bersama-sama, mau meluangkan waktu kita untuk kita bersama-sama bersekutu berdoa, puji Tuhan. Kalaupun kita hanya bisa mendukung doa dari rumah kita masing-masing, ya puji Tuhan. Yang penting kita punya keinginan hati untuk kita sepakat, ya. Karena apa? Ketika ada kesepakatan, pasti ada kesatuan dan ada power, ya. Ketika Allah melihat ada kesepakatan, Allah akan mengabulkan permintaan yang dipanjatkan kepadanya tepat pada waktunya, ya. Bukan berarti doa pribadi tidak dikabulkan, tetapi doa bersama
itu lebih punya kuasa. Kita pribadi yang lemah, dengan kebersamaan kita bisa dikuatkan. Ya. Ada kalanya memang kita perlu berdiam diri untuk kita berkomunikasi pribadi lepas pribadi. Tetapi ada kalanya juga kita berdoa korporat, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk komunitas kita, untuk bangsa negara kita, untuk umat manusia semuanya. Jadi mari kita bersama-sama, kita tumbuhkan kesepakatan untuk kita mau berdoa bersama-sama secara korporat.